Bagi anak-anakku, kita bersama kembali di materi kita. Materi kali ini, anak-anakku, pagi ini adalah melanjutkan materi yang kemarin, di mana kemarin kita membicarakan tentang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam manusia sebagai citra Allah, kelanjutan hari ini adalah bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia perempuan segambar dan secitra dengan Allah. Maka karena manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah dalam keberadaannya sebagai manusia laki-laki dan sebagai manusia perempuan, maka tema untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah bangga sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Nah, Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Allah memberkati dan mengasihi keduanya, baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan, dan karena itu mereka begitu berharga di hadapan Allah. Maksud Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan tentu punya kehendak, punya maksud. Dan kehendak itu adalah manusia satu dengan yang lain, laki-laki dengan yang perempuan, yaitu saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer. Apa itu komplementer? Nanti anak-anakku silahkan Pak Estu di tugas itu sudah menuliskan tentang kutipan dari kitab suci serta dari katekismus Gereja Katolik tentang kisah penciptaan di kitab suci, di kitab Kejadian di sini bab 2 ayat 18 sampai dengan 25, serta nanti dari katekismus Gereja Katolik tentang keberadaan manusia laki-laki dan perempuan. Secara jelas dalam baik kitab Kejadian maupun katekismus Gereja Katolik itu dijelaskan tentang kedudukan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Pada prinsipnya, karena mereka secitra dan segambar dengan Allah, maka manusia laki-laki dan manusia perempuan itu saling membutuhkan. Bersifat komplementer karena mereka saling membutuhkan, saling bergantung satu dengan yang lain. Selain itu, laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran manusia satunya. Artinya seorang laki-laki tak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tak bisa hidup tanpa kehadiran seorang laki-laki. Nah, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan kedudukan, dengan harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Kedudukan, harkat, dan martabat yang sama di hadapan Allah ini untuk apa? Untuk mereka saling melengkapi menuju kesempurnaan hidup dan agar hidup mereka dapat terlibat dalam tugas mulia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Apa tugas mulia itu? Yaitu meneruskan karya penciptaan Allah. Manusia dapat berketurunan dari sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu mereka berketurunan, berkembang biak, meneruskan karya penciptaan Allah sekaligus ikut memelihara karya ilahi ini. Nah, makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, maka mereka sama dalam harkatnya, martabatnya, serta kedudukannya dalam penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya merupakan sama-sama ciptaan Tuhan, maka mereka sama. Nah, dari konsekuensi laki-laki dan perempuan yang sederajat ini, maka laki-laki dan perempuan adalah partner, artinya itu pasangan yang harus saling melengkapi dalam semua aspek kehidupan menuju kesempurnaan hidup bersama.
Mereka harus saling melengkapi, mereka harus saling meneguhkan, mereka harus saling menguatkan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri mereka dalam semua aspek pendidikan, baik itu dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Maka di kelas kita masing-masing punya kepengurusan nih. Siapapun mereka berhak menjadi ketua, siapapun mereka entah laki-laki entah perempuan berhak menjadi pengurus, siapapun sama kedudukannya, siapapun punya hak yang sama, baik hak untuk belajar, hak untuk memimpin di kelas, hak untuk kebersamaan dalam mengorganisir maupun melayani kebutuhan teman-teman kita di kelas. Ini dalam kedudukan di kelas, dalam pekerjaan, dan juga dalam banyak hal. Manusia baik laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama di sini. Ya. Kemudian dalam hidup keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan adil oleh orang tuanya dalam semua hal. Suami dan istri memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam memajukan kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak. Nah, dalam kehidupan keluarga yang merupakan basis pengalaman inti manusia dalam lingkungan mendasarnya, lingkup sosial kehidupan manusia yang pertama kali dikenal dalam kehidupannya, itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama ada haknya. Maka anak-anak dalam sebuah keluarga misalnya entah laki-laki atau entah perempuan diperlakukan sama. Suami dan istri punya hak sama dalam keluarga, mengambil kewajiban dan tanggung jawab yang sama pula. Nah, dalam pekerjaan misalnya, pekerjaan laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama pula untuk misalnya gaji atau fasilitas dengan prestasi kerja masing-masing. Maka tidak luput pula misalnya juga di kelas kita itu perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama untuk menempati pada posisi-posisi penting. Laki-laki bisa juga menjadi bendahara, laki-laki bisa juga menjadi sekretaris, sedangkan ketuanya seorang perempuan misalnya. Itu hak yang sama. Hal yang sama di kelas kita baik dalam struktur organisasi. Nanti setelah pandemi beberapa hal yang seperti ini kita jika sudah masuk dalam suasana kegiatan di kelas, hal itu bisa kita wujudkan, kita rasakan bersama. Misalnya perempuan boleh dong mengatur teman-teman di kelas laki-laki untuk ikut bersama dalam kegiatan piket misalnya. Tidak harus laki-laki yang mengatur, tapi perempuan juga punya hak yang sama untuk melakukan itu. Nah, anak-anakku, cukup ini dalam proses kegiatan kita hari ini. Di penghujung kegiatan kita selalu Pak Estu akan memberikan satu film yang boleh untuk kita kaji bersama. Filmnya selalu bertema dengan anak-anak, kehidupan anak-anak maupun juga kehidupan remaja. Dan ini nanti khusus dalam materi kita Pak Estu pilihkan film yang bertema anak-anak maupun remaja, namun yang lekat dengan kehidupan antara laki-laki dan perempuan di situ, kesamaan dalam hak mereka dalam bermain dan juga dalam hal belajar. Nanti juga film ini dibuat di Jogja dengan setting kurang lebih waktu itu tahun 2002-2003 begitu. Film yang sudah cukup lama tapi memenangkan di Piala Festival Film Indonesia untuk kategori film pendek, berjudul Ceng Ceng Po. Mungkin dari beberapa Anda sudah melihat, bagi yang belum maupun yang sudah melihat, kita belajar kembali dari film ini. Juga dari kitab Kejadian tadi bab 2 ayat 18 sampai dengan 25 maupun juga dari Katekismus Gereja Katolik untuk kita pelajari bersama mengenai manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, harkat, kedudukan, dan martabatnya di hadapan Allah. Baik, selamat berproses anak-anakku, selamat belajar, dan semoga dari pelajaran yang boleh kita petik di hari ini dari film Ceng Ceng Po maupun dalam kitab Kejadian,
kita semakin menyadari bahwa kita manusia laki-laki dan manusia perempuan diciptakan sama dan sederajat. Terima kasih, selamat berproses, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda.